Hai good people, kalau kamu pernah bingung sama keputusan HR, video ini wajib kamu simak. Selamat datang di kanal Sentris HR, HR di balik layar. Kalau karyawan bermasalah resign, biasanya kita sudah siap. Tapi, yang sering bikin kaget itu justru sebaliknya. Karyawan yang kerjanya rapi, performanya stabil, jarang komplain, tiba-tiba mengajukan resign. Tanpa drama, tanpa konflik, dan seringkali tanpa banyak penjelasan. Realita yang sering disalahpahami di banyak organisasi, karyawan bagus dianggap aman karena mereka tidak ribut, tidak banyak tuntutan, dan terlihat loyal. Masalahnya, ketenangan itu sering disalahartikan sebagai kepuasan. Padahal dari pengalaman saya, karyawan bagus justru sering menyimpan ketidakpuasan paling lama. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Banyak orang mengira alasan utama resign itu gaji. Faktanya, gaji sering hanya pemicu terakhir. Bukan akar masalah. Akar masalahnya biasanya tidak berkembang, tidak dipercaya, atau tidak lagi merasa didengar. Karyawan bagus biasanya sudah mencoba berbicara, menyampaikan ide, memberi masukan. Ketika responnya selalu tertunda, digantung atau diabaikan, mereka berhenti bicara. Dan ketika mereka berhenti bicara, itu bukan tanda aman. Itu tanda mereka sudah bersiap pergi. Contoh kasus ilustratif, saya pernah menangani karyawan dengan performa sangat baik. Bertahun-tahun konsisten, tidak pernah bermasalah. Saat exit interview, alasannya sederhana. Saya sudah tidak berkembang di sini. Bukan karena tidak ada pelatihan, bukan karena atasan galak, tapi karena setiap inisiatifnya mentok di tengah jalan. Tidak ditolak, tapi juga tidak pernah benar-benar ditindaklanjuti. Pada akhirnya, ia merasa usahanya tidak lagi berarti. Karyawan bagus tidak menuntut segalanya. Mereka hanya ingin tahu bahwa kontribusinya punya arah dan dampak. Ketika itu hilang, mereka tidak akan ribut. Mereka akan pergi dengan rapi. Dan seringkali organisasi baru sadar setelah kehilangan. Ada dua hal yang bisa dilakukan HR dan pimpinan. Pertama, lakukan percakapan karir secara rutin, bukan hanya saat evaluasi kerja. Kedua, kalau belum bisa mengabulkan harapan karyawan, jelaskan alasannya dengan jujur. Karyawan lebih bisa menerima kejujuran daripada harapan yang digantung. Karyawan bagus jarang membuat masalah, tapi saat mereka pergi, dampaknya sering paling terasa. Menurut kamu, apa alasan resign paling jujur yang pernah kamu dengar? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin konten ini sampai selesai. Kalau menurut kamu bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like kanal ini. Dan kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal dunia HR, kita lanjutkan di video-video berikutnya.